Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk ke bab yang keempat, ke dalam persamaan garis lurus. Di pertemuan pertama kali ini kita akan membahas subbab bagaimana caranya menggambar grafik persamaan garis lurus. Nah, sebelum kita mengetahui caranya, ada baiknya kita mengetahui apa sih persamaan garis lurus itu. Persamaan garis lurus itu adalah suatu persamaan yang jika digambarkan ke dalam bidang koordinat kartesius akan membuat atau membentuk sebuah garis lurus. Maksudnya gimana tuh, Kak? Nah, apabila kalian ingat, mungkin di bab sebelumnya kita pernah belajar mengenai bidang koordinat kartesius. Mungkin sudah dengan Kak Dona. Kalau kalian ingat, nih biasanya bidang koordinat kartesius itu yang ada Y dan ada X seperti ini. Nah, nanti di sini ada angka-angkanya, misal 1, kalau ke kiri berarti negatif, ke atas positif, 1, 2, 3, ke bawah negatif, min 1, min 2, min 3. Nah, itu bidang koordinat kartesius. Nah, persamaan grafik lurus ini adalah persamaan yang apabila kita masukkan ke dalam atau kita gambarkan di dalam bidang koordinat kartesius ini menggambarkan sebuah garis lurus. Bisa garis lurusnya seperti ini atau garis lurus seperti ini, yang jelas dia harus lurus. Nggak boleh melengkung seperti ini atau rada belok seperti ini, nggak boleh. Jadi dia harus garis lurus. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Itu ada nanti kita cara menggambarnya. Sebelum itu kita kenalan dulu dengan bentuk umum persamaan garis lurus. Bentuk umum persamaan garis lurus itu adalah Y sama dengan MX plus C. Nah, habis itu Y dan X ini adalah sebuah variabel. Variabel adalah sesuatu yang nilainya belum kita ketahui atau dia bisa berupa huruf atau seperti ini. Misal biasanya itu X dan Y, bisa juga kita pakai huruf A, B, C. Yang jelas nilai dari huruf itu kita belum ketahui berapa nilainya. Nah, kenapa sih di sini pakainya Y dan X, Kak? Kita pakai Y dengan X itu karena mengacu pada koordinat kartesius ini. Koordinat kartesius ini itu kan ada nilai X dan nilai Y atau nilai X dan nilai Y. Nah, variabelnya itu kita ambil dari sini, atau karena kita belum ketahui jadi kita langsung tulis Y dan X. Lalu lanjut, di sini juga ada nilai M. Nilai M itu adalah nilai gradien. Nilai gradien atau bisa disebut koefisien arah atau kemiringan suatu garis. Apa sih, Kak, kemiringan suatu garis itu? Nih, misal di bidang koordinat kartesius itu kita menemukan persamaan garis lurus bergambar seperti ini. Garis lurusnya seperti ini. Nah, garis lurus ini kan miring ya, dia nggak lurus seperti ini, dia ada kemiringannya. Nah, nilai dari berapa sih nilai kemiringannya ini nanti bisa kita ketahui apabila kita mencarinya dengan M. Nah, tapi untuk gradien atau garis kemiringan ini nanti akan kita pelajari di subbab kedua. Lalu di sini ada nilai C. Nilai C atau konstanta. Konstanta ini adalah nilai yang tidak diikuti oleh variabel atau dia tidak diikuti oleh nilai Y dan nilai X. Jadi dia misal plus 9. Cukup di 9 ini aja, nggak ada 9Y atau 9X. Ini bukan konstanta karena dia diikuti oleh Y dan X. Sedangkan konstanta itu tidak boleh diikuti oleh nilai apapun atau nilai variabel apapun. Seperti itu. Lanjut, menggambar grafik dari persamaan garis lurus. Ada dua cara menggambar grafik dari persamaan garis lurus. Yang pertama adalah menentukan titik potong X dan Y dengan memasukkan nilai 0. Cara yang pertama itu kita gunakan apabila apabila persamaan dari garis lurusnya, mana persamaannya? Ini persamaannya yang tadi memiliki nilai konstanta atau konstantanya tidak sama dengan 0. Nah, ini dengan konstanta. Dari persamaan garis lurus yang contoh soal ini, mana nilai konstantanya?
Nih, lihat nih yang pertama ini Y atau variabel. Di sini ada X. Depannya ada nilainya, tapi dia memiliki variabel atau dia memiliki X. Nah, yang min 9 ini ternyata dia tidak punya X ataupun dia tidak diikuti oleh Y. Jadi dia hanya 9 aja. Nah, berarti min 9 ini adalah nilai konstanta atau nilai C. Nah, karena dia memiliki nilai konstanta, kita bisa menggunakan teknik yang pertama, yaitu mencari titik potong di sumbu X dan Y dengan memasukkan nilai 0. Cara yang pertama, kita memasukkan nilai Y-nya dulu menjadi 0. Ini adalah titik potong di X. Jadi apabila kita mencari titik potong di X, yang kita ubah jadi 0 adalah Y. Apabila kita mencari titik potong di Y, kebalikannya, yang kita ubah menjadi 0 adalah nilai X. Nah, yang pertama kita cari titik potong di X dulu. Jadi kita mengubah nilai Y sama dengan 0. Nah, nih, ini persamaannya udah ketahuan. Y sama dengan 3X min 9. Lalu Y-nya kita ubah menjadi 0. Jadi 0 sama dengan 3X min 9. Nah, yang kita butuhkan adalah X sama dengan. Jadi berarti di sebelah ruas ini hanya perlu ada nilai X. Yang tidak ada diikuti oleh nilai X adalah ini konstantanya atau min 9-nya. Jadi min 9-nya ini harus kita pindah ruaskan. Atau kita pindah melewati sama dengan. Nah, karena dia di sini negatif atau pengurangan, berarti kita pindah ruaskan menjadi nilai positif. Nah, berarti kita ketahui persamaan selanjutnya adalah 9 sama dengan 3X. Tapi sebentar. Oke, kita lanjut ya. Tapi ternyata nilai X ini tidak boleh diiringi dengan nilai lain. Jadi harus X sama dengan. Nah, jadi nilai X-nya ini nilai 3-nya ini kita pindah ruaskan kembali melewati garis X. Ingat, 3X itu sama dengan 3 dikali X. Jadi kalau 3-nya pindah ruas menjadi dibagi. Jadi 9 dibagi 3 sama dengan 3 sama dengan X. Jadi nilai X-nya kita ketahui sama dengan 3. Lalu gimana cara bikin titik potongnya? Titik potong itu adalah X, Y. Jangan sampai kebalik. Jadi depannya X, belakangnya Y. X-nya berapa? X-nya itu ini, nilainya yaitu 3. X-nya 3. Lalu Y-nya itu yang mana? Y-nya itu adalah yang pertama kali kita masukkan. Ingat, tadi kita masukkan nilai pertama itu Y sama dengan 0. Yang ini, Y sama dengan 0. Jadi untuk X-nya 3, Y-nya itu adalah 0. Seperti itu. Ini titik potong pertama atau titik potong di X atau X1, Y1 karena yang pertama. Nah, gimana cara gambarnya di grafik? Langsung aja. Karena kita udah ketahui titiknya itu 3,0. Jadi 3-nya itu berarti ada di garis X. Di garis X itu yang ini. Jadi berarti kita ambil di garis X yang 3, yaitu yang ini. Lalu 0-nya itu di garis Y yang ini. Jadi berarti di sini. Jadi kita hubungkan, ternyata titiknya ada di sini. 3,0. Ini untuk titik potong yang pertama yang ada di sumbu garis X. Kita lanjut ke titik potong yang kedua, yaitu titik potong di sumbu Y. Caranya kebalikan dengan yang X. Kalau yang X tadi kita masukkan Y-nya menjadi 0. Sekarang kalau titik dipotong di Y, X-nya menjadi 0. Ini persamaannya sama seperti tadi. Y sama dengan 3X min 9. Lalu Y sama dengan 3 dikali 0, karena X-nya kita ubah menjadi 0, min 9. 3 dikali 0 sama dengan 0, min 9. Jadi Y sama dengan min 9. Jadi nilai titik potong yang kedua atau X2, Y2 sama dengan X-nya itu 0 yang ini, dan Y-nya itu sama dengan
min 9 yang ini. Jadi kita dapati titik potong di sumbu Y adalah 0,9. Cara menggambarnya sama seperti tadi. Kita lihat pertama di sumbu X-nya itu 0. Sumbu X ini sama dengan 0. Berarti yang ini. Lalu di sumbu Y yang ini. Di sumbu Y yang ini itu adalah min 9. Jadi di sini. Jadi titik potongnya adalah di sini. Ini itu 0,-9. Nah, setelah kita mendapati dua titik potong, jadi untuk menggambarkan grafik persamaan garis lurus itu kita harus minimal memiliki dua titik potong. Nah, ini kita udah punya 3,0 dan 0,-9. Setelah kita memiliki dua titik potong, tinggal kita hubungkan saja titik tersebut menjadi suatu garis lurus seperti ini. Ya, dari titik yang pertama itu 3,0. Dari sini kita bikin garis lurus sampai ke sini. Titik kedua atau 0,-9. Jadi ini hasil untuk gambaran grafik lurus, grafik persamaan garis lurus untuk yang memiliki konstanta. Ini caranya ya, seperti ini. Nah, lanjut ke cara yang kedua, yaitu apabila persamaan garis lurusnya ini tidak memiliki konstanta atau tidak memiliki nilai yang tidak mengandung variabel seperti ini. Di sini ada Y sama dengan 2X, tapi tidak ada nilai lagi untuk yang tidak memiliki variabel atau sama dengan 0. Di sini nggak ada. Jadi hanya ada Y sama dengan 2X. Nah, caranya adalah menggunakan titik plotting. Kenapa dengan titik plotting, Kak? Nggak kayak tadi aja masukin nilai 0 sama nilai 0. Nah, gini, alasannya ini. Karena apabila kita masukin nilai 0, misal Y-nya kita ubah jadi 0, berarti 0 sama dengan 2X. Nah, kita butuhkan adalah nilai X, berarti 0 dibagi 2 sama dengan X. 0 dibagi 2 sama dengan 0. Jadi untuk kita masukkan nilai Y-nya 0, hasil X-nya sama dengan 0. Dan apabila kita masukkan nilai X-nya 0, maka hasil nilai Y-nya juga sama dengan 0. Sedangkan kita membutuhkan dua titik. Apabila titik pertama kita ketahui 0,0, terus titik kedua juga kita ketahui 0,0, berarti kan ini sama ya titiknya. Jadi ini hanya menghasilkan satu titik. Kita harus membuat dua titik agar kita dapat hubungkan menjadi suatu garis lurus. Jadi untuk langsung memasukkan nilai 0 itu tidak bisa karena hanya mendapatkan satu titik potong, bukan dua titik potong. Lalu gimana caranya agar kita dapat mendapatkan dua titik potong untuk menggambarkan grafik persamaan garis lurus tanpa konstanta ini? Caranya dengan teknik plotting. Teknik plotting itu adalah bagaimana caranya kamu memasukkan nilai-nilai yang kamu pilih ke dalam nilai X-nya, lalu menghasilkan nilai Y. Di sini kakak memilih angka min 2 sampai 2. Kenapa kakak milihnya di sekitar itu? Karena biar gampang. Sebenarnya kalian nggak perlu memilih sampai 5 titik seperti ini. Ini kan kakak memilih 5 titik ya. Min 2, 1. Ini min 1, 2. Ini 0 itu 3, titik ketiga, ini titik keempat, dan ini titik kelima. Ada 5 titik. Sebenarnya kalian nggak perlu sampai 5 titik, cuman biar garisnya lebih jelas kalian boleh menggunakan sampai 5 titik. Tapi kalau misalnya kalian menggunakan 2 titik saja itu juga sudah boleh. Nah, kalau tadi kan kita hanya menggunakan titik 0 ya, karena kalian diketahui konstantanya. Karena dengan 0 saja kita bisa menghasilkan 2 titik potong. Sedangkan yang ini hanya 0, yang seperti tadi kita jelaskan, 0 itu hanya menghasilkan 1 titik potong. Jadi kenapa kita bikin ada 5 titik untuk mengetahui 5 titik potong. Nah, langsung aja deh. Ini ingat yang kemarin masalah bab fungsi. Yang ini tuh sebagai domain. Terus yang di sini itu hasilnya sebagai range. Ingat kan kemarin kita udah ngerjain
Daul har juga. Nah, ini caranya sangat mirip. Yang nilai yang kita pilih ini kita masukkan menjadi nilai X. Jadi ini nilai X-nya nih. Kita masukin, kita tulis dulu seperti ini. Ya kan, sudah. Nah, nilai X ini menjadi nilai domain. Kita masukkan ke nilai persamaannya atau Y sama dengan 2X-nya. Jadi Y sama dengan 2X, X-nya kita ganti min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Sekarang untuk yang pertama min 2, Y sama dengan 2X, berarti X ini kita ubah menjadi min 2. Jadi Y sama dengan 2 dikali min 2 atau menghasilkan min 4. Lanjut, Y sama dengan 2 dikali min 1. 2 dikali min 1 min 4. Lanjut, Y sama dengan 2 dikali 0, berarti hasilnya 0. 2 dikali 1 masuk sini jadi 2. Lalu 2 masuk sini, jadi 2 dikali 2 sama dengan 4. Jadi untuk nilai X min 2, min 1, 0, 1, dan 2 menghasilkan nilai Y min 4, min 2, 0, 2, dan 4. Kita bikin titik koordinatnya sama seperti tadi, jangan lupa X, Y. Jadi untuk titik koordinat atau titik potong yang pertama yaitu min 2 karena dia sebagai X-nya, min 2, min 4 karena dia hasilnya atau Y-nya. Jadi min 2, min 4. Lanjut, ini baru titik pertama. Titik kedua, min 1, min 2. Lanjut lagi 0, 0. Lalu 1,2. Lalu yang terakhir 2,4. Setelah kita mengetahui kelima titik potong ini, langsung aja seperti tadi kita bikin di grafiknya titik potongnya. Nah, tapi karena tadi bukan grafiknya ini bukan ada nolnya, jadi caranya seperti ini. Min 2,4, min 2 sebagai X. Jadi di sumbu X kita lihat yang min 2. Yang min 2 itu ada di sini. Lalu min 4 yang ini ada di Y. Sumbu Y itu yang ini. Berarti min 4-nya yang ini. Cara menghubungkannya gimana? Kita tarik bantu garis titik-titik ke yang satunya, yang X ke yang Y. Jadi kan ini ke bawah. Nah, terus abis itu yang Y-nya mendekati titik yang X. Jadi kita bikin seperti ini, titiknya di sini. Ini titik yang pertama yaitu min 2, min 4. Lanjut titik yang kedua min 1, min 2. Gimana caranya? Kita lihat X-nya ini, berarti min 1-nya di sini. Y-nya ini, berarti min 2-nya di sini. Jadi kita titik-titik-titik ke X ke Y, lalu Y ke X. Jadi titiknya di sini. Lanjut lagi. Min 1, 0,0 ini. Nolnya di X itu ini dan nolnya di Y itu ini. Jadi berarti titiknya langsung di tengah-tengahnya. Lanjut lagi 1,2. Satunya itu di X, berarti ini. Dan 2-nya itu di Y, berarti ini. Berarti X hubungkan ke Y. Ulang ya. Lirik. Nih, Y ke X. Jadi titiknya di sini. Lanjut lagi. Yang terakhir 2,4. 2-nya itu di X dan 4-nya itu di Y. Jadi X hubungkan ke Y hubungkan ke X. Berarti titiknya di sini. Nah, setelah kita mengetahui kelima titiknya sama seperti contoh soal 1 tadi, lanjut kita hubungkan titik-titik tersebut menjadi suatu garis lurus. Dari titik 1 kita hubungkan ke titik. Nah, kita pakai langsung. Dari titik 1 kita hubungkan ke titik 2, ke titik 3, ke titik 4, lalu ke titik 5 seperti ini. Nah, ini hasilnya grafik dari persamaan garis lurus yang tidak diketahui atau yang tanpa konstanta. Ini ya. Nah, oke, setelah kita memahami
cara menggambar grafik lurus dengan konstanta dan tanpa konstanta. Selanjutnya boleh dikerjakan untuk latihan soalnya. Nanti akan dikirimkan untuk latihan soalnya. Jawabannya bisa dikirimkan langsung ke WA kakak agar langsung dibahas atau langsung dikoreksi. Jadi bisa tahu yang mana yang salah, yang mana yang benar. Oke, sekian dari kakak hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.